Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Jumpa lagi di sini dengan channelnya Pak D. Ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe ya, biar lebih semangat lagi. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sejarah ya, tokoh sejarah yang cukup kontroversi barangkali ya, dari negeri seberang sana. Dialah Napoleon Bonaparte. Ya. Kalian pasti pernah mendengar nama Napoleon Bonaparte. Tapi ingat ya, ini adalah yang kita bahas pada kali ini adalah Napoleon Bonaparte yang berasal dari seberang sana, bukan yang ada di Indonesia. Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang menjadi terkenal saat Perang Revolusioner. Sebagai Napoleon I, dia adalah kaisar Prancis dari tahun 1808 sampai tahun 1814 dan kembali pada tahun 1815. Napoleon berasal dari sebuah keluarga bangsawan lokal dengan Napoleon di Bonaparte, dalam bahasa Korsika Napoleon atau Napoleon. Napoleon memiliki pengaruh yang besar terhadap persoalan-persoalan Eropa selama lebih dari satu dasawarsa ketika memimpin Prancis melawan koalisi dalam perang-perang Napoleonis. Ia memenangkan kebanyakan dari perang-perang ini dan hampir semua pertempurannya dengan cepat memperoleh kendali Eropa kontinental sebelum kekalahan terakhir pada tahun 1815. Karena merupakan salah satu seorang panglima terhebat dalam sejarah, kampanyenya dipelajari di sekolah-sekolah militer di seluruh dunia, dan ia tetap salah satu tokoh politik yang paling terkenal dan memicu perdebatan dalam sejarah Barat. Dalam persoalan-persoalan sipil, Napoleon mempunyai sebuah pengaruh yang besar dan lama dengan membawa pembaruan liberal ke negara-negara yang ia taklukkan, terutama ke negara-negara rendah seperti Swiss, Italia, dan sebagian besar Jerman. Ia melaksanakan kebijakan liberal pokok di Prancis dan di seluruh Eropa Barat. Prestasi hukumnya yang kekal adalah Kitab Undang-Undang Napoleon yang telah digunakan dalam berbagai bentuk oleh seperempat sistem hukum dunia, dari Jepang sampai Quebec. Napoleon Bonaparte adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Ia lahir di Casa Bonaparte di kota Ajaccio, Korsika, pada tanggal 15 Agustus 1769, 1 tahun setelah kepulauan tersebut diserah terimakan Republik Genova kepada Prancis. Ia lahir dengan nama Napoleon di Bonaparte, namun pada usia 20 tahun ia mengubah namanya menjadi Napoleon Bonaparte. Ya. Bangsa Bonaparte adalah keluarga bangsawan yang berasal dari Italia yang pindah ke Korsika pada abad ke-16. Ayahnya, Nabile Carlo Bonaparte, seorang pengacara, pernah menjadi perwakilan Korsika saat Louis XVI berkuasa pada tahun 1777. Ibunya bernama Maria Letizia Bonaparte.
Ia memiliki seorang kakak, Joseph, dan 5 adik yaitu Lucien, Elisa, Louis Pauline, Caroline, dan Jerome. Napoleon dibaptis sebagai Katolik beberapa hari sebelum ulang tahun yang kedua, tepatnya pada tanggal 21 Juli 1771 di Katedral Ajaiko. Kebangsawanan, kekayaan, serta koneksi keluarganya yang luas memberikan Napoleon kesempatan yang besar untuk belajar hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Pada bulan Januari 1779, Napoleon didaftarkan pada sebuah sekolah agama di Autun, Prancis, untuk belajar bahasa Prancis, dan pada bulan Mei ia mendaftarkan di sebuah akademi militer di Braine-le-Château. Di sekolah, ia berbicara dengan logat Korsika yang kental sehingga ia sering dicemooh oleh teman-temannya, memaksanya untuk belajar. Napoleon pintar matematika dan cukup memahami pelajaran sejarah dan geografi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Brienne pada tahun 1784, Napoleon mendaftar di sekolah elit École Militaire di Paris. Di sana ia dilatih menjadi seorang perwira, perwira artileri. Ketika bersekolah di sana, ayahnya meninggal. Ia pun dipaksa menyelesaikan yang normalnya memakan waktu 2 sekolah tahun itu menjadi 1 tahun oleh ilmuwan terkenal Pierre-Simon de la Duliprez, yang kemudian hari ditunjuk oleh Napoleon untuk menjadi anggota Senat. Karir militernya menjadi siswa di Akademi Militer Brini tahun 1779 pada usia 10 tahun. Kecerdasannya membuat Napoleon lulus akademi di usia 15 tahun. Karir militernya menanjak pesat setelah dia berhasil menumpas kerusuhan yang dimotori kaum pendukung royalis dengan cara yang sangat mengejutkan, menembakkan meriam di kota Paris dari atas menara. Peristiwa itu terjadi tahun 1795 saat Napoleon berusia 26 tahun. Berbagai perang yang dimenangkannya diantaranya melawan Austria dan Prusia. Masa kejayaannya. Pada masa kejayaannya, Napoleon Bonaparte menguasai hampir seluruh dataran Eropa, baik dengan diplomasi maupun dengan perang. Di antaranya adalah Belanda, dengan diangkatnya adiknya Louis Napoleon, Spanyol dengan diangkatnya Joseph Napoleon, kemudian Swedia dengan diangkatnya Jenderal Bernadotte sebagai raja yang kemudian melakukan pengkhianatan. Sebagian besar wilayah Italia yang direbut dari Austria dan Polandia dengan diangkatnya Joseph Poniatowski sebagai wali negara Polandia. Napoleon menikahi seorang janda bernama Josephine de Beauharnais. Kehidupan perkawinan Napoleon penuh dengan ketidakpercayaan dan perselingkuhan. Di antaranya perselingkuhan Napoleon dengan gadis Polandia Maria Waleska, sampai akhirnya Josephine menjadi istri yang setia. Karena usianya yang lebih tua, Josephine tidak memberikan keturunan pada Napoleon, yang kemudian diceraikannya. Kemudian menikah lagi dengan putri Kaisar Austria, Marie-Louise dari Parma, putri Kaisar Franz dari Jerman dan Austria, yang mengikat persekutuan Austria dan Prancis yang dilakukan Kaisar Austria atas nasihat Perdana Menteri Metternich untuk menyelamatkan negaranya.
Pernikahan itu berakhir dengan kekalahan Napoleon yang pertama dengan jatuhnya kota Paris akibat diserang Rusia, Austria, dan Prusia, serta tibanya Napoleon ke Pulau Elba. Maria Louise sendiri dibawa pulang oleh ayahnya ke Wina. Napoleon melembagakan berbagai reformasi seperti pendidikan tinggi, hukum pajak, sistem jalan dan saluran pembangunan, dan mendirikan Banque de France, bank sentral pertama dalam sejarah Prancis. Dia menegosiasikan Concordat tahun 1801 dengan gereja Katolik yang berusaha untuk mendamaikan sebagian besar penduduk Katolik dan rezimnya. Concordat ini juga disajikan bersama artikel organik yang mengatur ibadah umum di Perancis. Dia membubarkan Kekaisaran Romawi Suci sebelum menyatukan Jerman pada abad ke-19. Penjualan wilayah Louisiana pada masanya ke Amerika Serikat akhirnya menggandakan ukuran Amerika Serikat. Pada Mei 1802, ia melembagakan Legiun Kehormatan, pengganti dekorasi kebangsawanan yang lama dan Ordo Ksatria untuk mendorong pencapaian sipil, militer. Ordo ini masih merupakan dekorasi tertinggi di Prancis. Peperangan. Dalam organisasi militer, Napoleon mengenalkan istilah korps yang terdiri atas kumpulan divisi. Pembentukan korps ini juga didukung oleh besarnya pendaftaran tentara yang mengakibatkan jumlah tentara menjadi membengkak, sehingga diperlukan suatu kesatuan tentara yang lebih besar dari divisi. Napoleon yang dikenal dengan penggunaan artileri secara besar-besaran untuk menghancurkan tentara musuh ketimbang menggunakan tentara infanteri secara langsung. Dalam pemilihan artileri, Napoleon memilih artileri yang memiliki mobilitas tinggi agar bisa mendukung taktik manuver yang sering digunakannya dalam pertempuran. Salah satu artileri yang sering digunakan adalah meriam sistem tahun 11 yang sebenarnya lebih merupakan inovasi dari meriam sistem Gribeval. Demikian untuk pengetahuan kita pada kali ini ya berkaitan dengan Napoleon Bonaparte. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.